Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah perancangan alat proses 2 yang beranggotakan saya sendiri Khairiyah Rahmawati dan teman saya yaitu Miftahul Indah Rukmanasari, Bayu Adiwibowo, Anita Trihardini, dan Zevanya Pradiza. Pada kesempatan yang luar biasa ini, mari kita berdiskusi untuk memecahkan permasalahan pada example 11.7, di mana kasusnya sama dengan permasalahan pada example 11.5, yaitu pemisahan komponen propen, ibuten, n-buten, i-penten, dan n-penten. Kita diminta untuk melakukan analisis pengaruh perubahan reflux rasio atau R terhadap jumlah stek yang diperlukan atau N dengan penerapan metode Erbar-Maddox. Poin-poin penting yang akan kita bahas yaitu yang pertama data relative volatilities dan component distribution, yang kedua minimum number of stek, yang ketiga minimum reflux ratio, yang keempat plotting grafik Erbar-Maddox correlation, yang kelima, menentukan nilai N dari suatu reflux ratio. Kemudian yang terakhir adalah analisis pengaruh perubahan reflux ratio terhadap number of stek required. Baik, sebelumnya saya Zevanya Pradiza. Untuk pertama kali kita menentukan data yang dibutuhkan dalam perhitungan example 11.7 ini. Pilihan data tersebut telah diperhitungkan pada example sebelumnya, yaitu pada example 11.5 dan example 11.6. Nah, pada example 11.5 kita dapat memperoleh data relative volatility dan data FI atau flow rate komponen I pada fit, dan pada example 11.6 kita memperoleh data DI atau laju aliran komponen I pada top atau pada kolom distilat, dan data BI yaitu adalah laju aliran komponen I pada bottom produk. Saya Bayu Adiwibowo. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai menghitung minimum number of states dan mencari nilai theta menggunakan trial and error. Tapi dalam Excel ini ada fitur goal seek yang akan memudahkan kita. Seperti yang sudah rekan saya Evan jelaskan, untuk data yang kita dapat ini didapatkan dari example 11.5 dan 11.6 yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, di sini kita akan menghitung minimum number of states-nya menggunakan equation 11.58. Di sini untuk rumusnya itu minimum number of states itu log konsentrasi like K per konsentrasi HIV K pada top dikalikan konsentrasi HIV K per konsentrasi like K pada bottom dibagi log alpha like K-nya. Nah, di sini langsung saja kita masukkan untuk rumusnya. Dimasukkan angka-angkanya di sini. Log konsentrasi like K yang ditandai oleh warna biru dibagi konsentrasi HIV K yang ditandai oleh warna merah. Ini berdua ini ada di top dikalikan konsentrasi HIV K pada bottom dibagi konsentrasi like K pada bottom juga dibagi log alpha like K nya yang dimana kita ketahui itu 2, dan didapatkan hasil 8,8. Setelah itu kita akan mencari nilai theta menggunakan trial and error. Di sini kita menggunakan rumus equation 11.61 seperti yang bisa dilihat rumusnya seperti ini. Di sini karena di soal itu fitnya masuk boiling point, pada saat boiling point maka di sini Q-nya itu sama dengan 1. Nah, maka rumus yang di atas ini berubah menjadi ini karena 1 min Q dan nilai Q-nya itu 1. Jadi 1 min 1 sama dengan 0. Kemudian di sini ada tabel
komponen yang di atas tadi. Kemudian ini XIF ini adalah konsentrasi pada fitnya. Untuk C3 sendiri konsentrasinya itu 5 dibagi 100, jadi hasilnya 0,05 dan seterusnya. Kemudian di sini ada alfanya yang kita dapat dari data tadi. Kemudian di sini alfa dikalikan XIF-nya, tinggal dikali saja. Kemudian di sini kita akan mencoba nilai tetanya. Perlu diketahui nilai teta ini harus berada antara alfa dari HIVK dan LK, jadi di antara 1 sampai 2. Makanya kita coba pertama 1,5. Dimasukkan ke rumus yang ini, sigma alfa I kali XIF per alfa I min theta sama dengan min theta. Nah, kemudian didapat hasilnya 0,07. Yang IC4 dan C4 juga semua sama. Kemudian dijumlah di sini untuk mendapatkan nilai sigmanya, yaitu didapatkan nilai sigma 0,56. Nah, nilai sigma ini 0,56 ini kan masih jauh dari nilai 0 yang kita inginkan. Makanya kita coba lagi, kita misal menggunakan 1,3. Sama dimasukkan ke rumusnya tadi, sigma alfa XIF per alfa I min theta. Kemudian dijumlahkan lagi, didapatkan sigmanya sebesar minus 0,24. Ini kan masih jauh dari 0. Makanya kita perlu mencoba nilai theta yang lain. Di sini untuk mempermudah kita dapat menggunakan goalseek. Misalkan pertama kita coba nilai tetanya 1,4. Nah, didapatkan sigmanya itu sebesar 0,186. Padahal kita inginnya 0, maka kita bisa menggunakan goalseek. Sini data what if analysis goalseek. Kita set cellnya itu sigmanya to value-nya, kita kan ingin dia sigmanya agar sama dengan 0, maka kita ubah menjadi 0. Di sini yang berubah adalah nilai tetanya karena kita ingin mendapatkan nilai theta. Maka by changing cellnya dipilih nilai theta tadi. Kemudian didapatkan dari hasil goalseek itu nilai theta sebesar 1,35. Sebenarnya 1,35 bla 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 banyak, tapi dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi nilai theta yang kita dapatkan adalah 1,35 karena nilai sigmanya sudah mendekati 0. Saya, Anita Trihardini, akan menjelaskan mengenai cara untuk mencari minimum reflux rasionya. Di sini kita menggunakan equation 11.60, yaitu Underwood equation. Sigma dari alfa I dikali XID dibagi alfa I dikurangi theta sama dengan RM plus 1, di mana alfa I merupakan relative volatility dan XID merupakan konsentrasi dari komponen I di puncak minimum reflux. Nah, untuk RM sendiri merupakan minimum reflux ratio yang akan kita cari. Dari data yang ada, dari komponen C3, IC4, NC4, IC5, dan NC5, terdapat data alfa I dan DI yang diperoleh dari perhitungan example 11.5 dan 11.6. Nah, dari data alfa I dan DI tadi bisa langsung digunakan untuk mencari minimum reflux rasionya. Untuk yang pertama, contohnya komponen C3. Dari komponen C3 tersebut, langsung saja kita ambil data yang pertama, yaitu alfa I-nya 5 dan DI-nya 5. Untuk XI-nya merupakan jumlah dari DI seluruh komponen, yaitu 45,3. Lalu, kita langsung memasukkan saja angkanya ke dalam equation-nya. Yang pertama yaitu XID sama dengan 5 dikali 45 kali 3,3 sama dengan 0,11. Lalu alfa I XID sama dengan 5 dikali 0,11 tadi sama dengan 0,55. Lalu untuk yang alfa I dikurangi theta, tetanya merupakan hasil dari perhitungan yang tadi, yaitu 1,35. Jadi hasilnya adalah 0,15. Itu untuk yang komponen
yang pertama yaitu komponen C3. Kemudian dengan cara yang sama, dengan equation yang sama, kita cari untuk data komponen IC4, NC4, IC5, dan NC5. Nah, setelah dicari tadi menggunakan equation yang tadi akan dihasilkan hasil sebesar 2,40. Lalu yang equation under root equation tadi kan sama dengan RM plus 1. Jadi RM plus 1 sama dengan 2,40. RM sama dengan 2,40 dikurangi 1. Jadi RM minimum reflux rasionya dihasilkan 1,40. Selanjutnya, saya Khairiyah Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membaca grafik Erbar-Maddox correlation untuk mendapatkan nilai N atau number of state required berdasarkan nilai RM atau minimum reflux ratio. Grafik Erbar-Maddox correlation tersebut terdapat di figur 11.11 buku Chemical Engineering Design Coulson and Richardson. Grafik tersebut terdiri dari sumbu X dengan nilai Nm per N dan sumbu Y dengan nilai R per R plus 1. Grafik tersebut berbasis Rm underwood, yaitu nilai Rm per Rm plus 1 yang diperoleh dari perhitungan dengan underwood equation. Langkah yang pertama yaitu kita membuat garis lengkung atau kurva berdasarkan nilai Rm per Rm plus 1. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai sebesar 0,58. Selanjutnya, dimulai dari titik 0,58 pada sumbu Y, ditarik garis lengkung atau kurva menyesuaikan pola pada kurva terdekat yang terdapat pada grafik. Nah, kurva tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penentuan nilai Nm per N. Selanjutnya, langkah yang kedua, di mana kita akan menentukan nilai N dari suatu rasio reflux atau R, yaitu untuk yang pertama, rasio reflux sebesar 2. Maka nilai R per R plus 1 sebesar 0,67. Langkahnya, yaitu kita tarik garis horizontal dari titik 0,67 pada sumbu Y hingga menyentuh kurva. Selanjutnya, kita tarik garis ke bawah secara vertikal hingga menyentuh pada satu titik di sumbu X. Titik tersebut merupakan nilai Nm per N, yaitu diperoleh hasil sebesar 0,59. Selanjutnya yang akan kita cari adalah nilai N, maka dilakukan perhitungan berdasarkan hasil yang diperoleh, yaitu Nm per N sama dengan 0,59. Nilai Nm telah kita perhitungkan di perhitungan sebelumnya, yaitu diperoleh 8,8. Maka nilai N sama dengan 8,8 dibagi 0,57 sama dengan 14,97. Nilai tersebut merupakan nilai N untuk reflux rasio 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mencari nilai N dengan menggunakan R yang sudah diketahui. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftah Nurmasari, NIM 8. Selanjutnya, untuk R sama dengan 3 menggunakan figur 11.11 dengan cara yang sama, yaitu nilai R per R plus 1 garis merah, kemudian ketemu titik potong pada angka 0,75. Selanjutnya, nilai N ketemu 8,8 dibagi 0,75, yaitu 11,78. Selanjutnya, untuk nilai R sama dengan 4, maka nilai Nm per N-nya yaitu 0,8. Sedangkan untuk nilai N-nya yaitu 8,8 dibagi 0,8, yaitu 11,04. Untuk R sama dengan 5 juga menggunakan figur 11.11 dengan cara yang sama, yaitu ketemu
nm per n-nya 0,84, sehingga nilai n-nya 8,8 dibagi 0,84 yaitu 10,52. Selanjutnya didapatkan nilai R pada saat 2, 3, 4, dan 5, sedangkan untuk n-nya itu untuk R ketika 2 yaitu 14,97, untuk R3 yaitu 11, nilai n-nya 11,78, untuk R4 nilai n-nya 11,04, sedangkan untuk R5 yaitu nilai n-nya didapatkan 10,52. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan yaitu hubungan antara nilai R dan N, apabila nilai R semakin besar maka nilai N justru akan semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai R semakin kecil maka nilai N-nya justru semakin besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga setelah kita mengetahui pengaruh antara perubahan nilai reflux ratio terhadap number of stack required, kita dapat menemukan solusi bahwa untuk mengurangi jumlah stack agar biaya minimum dapat dilakukan dengan memperbesar reflux ratio atau R. Demikianlah paparan dari kelompok 6. Bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa ketik di kolom komentar atau dibahas di WA grup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.